dua. Yang pertama portofolio konsentrasi dan portofolio diversifikasi. Yang pertama, sesuai dengan namanya, komposisi saham dalam portofolio konsentrasi akan dikonsentrasikan pada saham-saham dalam sektor yang sama dan memiliki karakter yang serupa. Terus yang kedua, portofolio diversifikasi memiliki komposisi saham yang beragam. Pada umumnya terdiri dari sejumlah saham dari sektor yang berbeda dan sebaliknya berkorelasi negatif. Menyusun portofolio, baik itu portofolio konsentrasi maupun diversifikasi, dibutuhkan suatu strategi untuk membentuk portofolio. Strategi portofolio yang lazim digunakan adalah strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang pertama, strategi portofolio aktif. Dalam strategi aktif, investor akan secara aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan penggerakan hanya pasar saham tersebut. Investor yang menggunakan strategi aktif pada umumnya akan lebih aktif dalam melakukan jual atau beli saham. Tujuan utama dari strategi aktif adalah untuk memperoleh ekspektasi tingkat pengembalian di atas rata-rata tingkat pengembalian pasar. Dan di situ terdapat 3 cara yang digunakan dalam strategi aktif. Yang pertama, pemilihan saham, yang kedua, rotasi sektor, dan yang ketiga, menentukan harga. Yang kedua yaitu strategi portofolio pasif, yaitu berlawanan dengan strategi aktif. Dalam strategi pasif ini, investor akan cenderung pasif dalam melakukan aktivitas jual beli saham. Berlawanan dalam model teori portofolio ada 2. Yang pertama, portofolio Markowitz, dan yang kedua, metode indeks tunggal penyertaan analisis portofolio. Asumsi dalam teori portofolio menurut Jogianto, model Markowitz menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diberikan hanya 1 periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi imbal dan resiko dari portofolio. Yang keempat, terakhir, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Pada asumsi referensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi imbal dan resiko dari portofolio. Jogianto lebih menegaskan bahwa asumsi tersebut terjadi karena model Markowitz tidak mempertimbangkan aset resiko dan hanya mempertimbangkan ekspektasi imbal, hasil, dan resiko saja. Oleh sebab itu, model ini juga disebut juga dengan mean dan varian, yaitu mean merupakan ekspektasi imbal hasil yang banyak dihitung dengan cara rata-rata, sedangkan varian adalah ukur resiko yang digunakan. Diversifikasi dapat diwujudkan dengan cara mengkombinasikan berbagai pilihan saham dalam investasinya atau membentuk portofolio saham optimal. Diversifikasi portofolio sendiri dapat diartikan sebagai pembentukan portofolio sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengorbankan penghasilan yang dihasilkan. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh investor. Asas teori portofolio Markowitz. Jika seorang investor ingin memaksimalkan expected return dari portofolio, ia akan meletakkan dananya dalam sekuritas yang mempunyai harapan imbal balik maksimum. Oleh karena ada rekomendasi yang menganjurkan agar investor melakukan diversifikasi dan perlu memaksimalkan keuntungan yang diharapkan, peraturan atau rekomendasi ini menganjurkan agar investor mendiversifikasikan dananya kepada semua sekuritas yang mempunyai harapan keuntungan maksimum. Berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa studi yang dilakukan oleh Markowitz ini berasaskan oleh 2 masalah. Yang pertama, expected return atau ERI atau imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas. Yang kedua, variance atau suatu ukuran penyebaran baru atau penyebaran peluang atau yang disebut juga dengan probability. Teori portofolio Markowitz ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kajian yang dilakukan oleh Markowitz ini merupakan suatu titik awal dalam kajian pemikiran teori portofolio yang menggunakan analisis alamiah dan modern. Kemudian mulai berkembang oleh sebagian peneliti lainnya termasuk oleh Stephen Ross pada tahun
1974. Yang kedua, portofolio Markowitz ini memberikan suatu kemudahan dalam memahami kedekatan hubungan antara imbal hasil yang diharapkan dari risiko portofolio, serta tidak mengesampingkan analisis dari segi portofolio efisien. Kemudian ini tergambarkan dalam rumus-rumus yang dikemukakan dan akhirnya ini telah dijabarkan oleh banyak pihak lainnya. Yang ketiga, riset serta publikasi tulisan dan penjelasan lisan yang dikemukakan oleh Markowitz telah meletakkan asas dasar bagi pengkajian teori portofolio selanjutnya seperti CAPM, EPT, dan risiko dan hasil imbal serta nilai saham dan obligasi. Yang keempat, teori portofolio Markowitz bisa memberikan return maksimal pada tingkat risiko tertentu serta dapat memberikan risiko minimal pada tingkat return yang tertentu pula. Selain kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita juga harus memahami kelemahan-kelemahan dari teori portofolio ini. Yang pertama, permasalahan klasik dari suatu sudut pandang manajemen keuangan yang selalu muncul, yaitu pada saat data yang digunakan dalam kajian adalah data masa lalu, dan masa lalu tersebut tidak hanya memberikan suatu jawaban yang sulit untuk dijadikan suatu estimasi ke depan, tetapi juga diragukan keakuratan datanya. Yang kedua, studi yang dilakukan oleh Markowitz ini tidak menjelaskan bahwa waktu, yaitu berapa lama waktu yang tepat untuk memperhitungkan diversifikasi tersebut. Dengan demikian, analisis tersebut menjadi tidak meyakinkan.